bersama saya Ruby Herman dalam program Rahasia Investasi Sukses. Nah, saat ini saya sedang berada di BSD dan kita lagi mau lihat rumah Jayabot. Dan inilah rumah Jayabot. Sebelum nonton, yuk subscribe dulu. Selamat menyaksikan. Kita sedang berada di rumah Jayabot. Nah, saya bakal ngobrol bersama training manager dari Jayabot. Halo Pak Rahman, apa kabar? Baik, apa kabar Pak Rudi? Wah, baik. Pak, saya senang sekali nih, saya Ruby bisa datang ke rumah Jayabot. Nah, saya penasaran nih, pengen tahu tentang gipsum dan juga plafon dan rangka-rangkanya. Nah, boleh di-sharing nih Pak, ajak keliling. Boleh, sebelumnya selamat datang dulu nih di Ya. rumah Jayabot. Di rumah Jayabot ini bagian dari bentuk optimum service kami kepada customer kami. Jadi Iya. di sini customer bisa merasakan langsung nih Heeh. produk dan sistem kami. Iya. Kemudian bisa merasakan experience-nya juga seperti Hmm. itu. Bagaimana instalasi dan efek dari pemasangan itu. Seperti Wow. itu Pak Rudi. Wah, mantap. Kalau gitu saya mau ajak keliling nih Pak. Boleh, kita keliling dulu sini Ya, yuk Pak Rudi. Baik. Nah, pertama kita Nah, ada kita apa nih? mulai dari sisi sini dulu nih. Dari sisi sini. Ya, kita Iya. ngeliat produknya dulu nih Pak Rudi. Ya. Nah, di sini kita ada jajaran produk nih. Produk Jayabot itu produk cukup banyak, macam-macam. Ada mulai dari papan gypsum, Papan gypsum. kemudian ceiling panel. Ceiling Ceiling panel ini biasanya untuk plafon. Plafon di atas ya. Papan gypsum bisa buat partisi, bisa buat plafon. Nah, kalau ceiling panel khusus untuk plafon. Nah, kalau papan gypsum itu sendiri sebenarnya jumlahnya banyak, jenisnya Iya. banyak. Iya, Gitu. Jadi ada yang standar nih, kemudian juga ada yang papan gypsum technical. Jadi fungsinya nih Pak. Betul. Jadi ada papan gypsum standar, ada papan gypsum technical. Gitu. Jadi technical ini dia punya fungsi khusus. Misalnya, salah satunya adalah yang sering dipakai itu yang heat stop. Heatstop buat apa? Panas sih Pak? Ya, dia kalau namanya kan panas heat nih. Iya, Ya. iya. Jadi heat stop ini adalah papan gypsum yang punya kemampuan untuk menahan panas sinar matahari sampai 90%. Iya. Jadi kalau dipasang di plafon, dia Iya. bisa membuat ruangan jadi lebih dingin dibanding produk lainnya. Wah, makanya kalau Seperti itu. rumah biar lebih adem, nah pakai ini nih. Stop. Pakai heatstop ya. Betul. Wah, oke. Nah, tadi kan berarti ada sebenarnya gipsum ini sebenarnya untuk membatas ruangan Bisa. ataupun apapun itu Pak ya. Cuma ini Betul. sekarang ada fungsi-fungsi ya, selain standar ada juga technical. Betul. Nah, selain heat stop kita juga sebenarnya punya ada lagi nih yang Hmm. namanya Jayabel. Jayabel. Oke. Jayabel ini papan gypsum yang berlubang-lubang, ada perforasinya. Kayak gini, Pak, ya? Betul. Nah, ini Oke. gunanya untuk mengurangi efek gema nih Pak Rudi di dalam sebuah ruangan. Iya. Jadi bisa membuat komunikasi lebih suara lebih nyaman, bisa buat home theater atau di ruang meeting sehingga komunikasinya lebih jelas. Oke. Betul. Jadi heat udah, terus ini papan belum buat akustik ya tadi ya? Betul. Oke, terus apa lagi tuh? Secara teknikal. Nah, kalau technical sebenarnya banyak, ada Banyak. fire stop, nanti kita coba ada fire stop sebelah sana, ada Oke. sound stop untuk kedap suara. Sound stop ya buat Nah, kedap suara. sound stop buat kedap suara. Nanti kita ada di atas nih. Oke. Kita ada home theater, kita bisa ngerasain sound stop. Ada home theater. Ada home theater. Kita mau ajak Ada lihat papan dia gypsum. nih, ada home theater dia dan lain-lain. ya. Kemudian juga ada wet area. Wet area. Wet papan gypsum untuk area basah. Oh, bisa tuh. Bisa buat kamar mandi. Wah, Boleh lihat? bisa. Nah, nanti kita Iya, lihat nih. iya. Oke. Nah, ini kita udah bicara papan gypsum sama Iya. ceiling panel. Nah, Iya. kita coba kemudian kita geser ke sini. Nah, di sini ada produk untuk jointingnya nih, untuk komponnya. Wah. Jadi, kalau papan gypsum itu kan ukurannya 1,2 kali 2,4 nih. Iya, 1,2 dan kali 2,4. Betul, jadi kan harus disambung-sambung. Itu tingginya 2,4 ya? Panjangnya 2,4. Panjang 2,4. Lebar 1,2. Nah kan sambung-sambung, supaya sambungannya nggak kelihatan. Nah ini nanti kita ada jointingnya nih, ada komponnya.
menyatukannya itu. Betul. Jadi kelihatannya nggak ada sambungan. Oh, oke. Iya, iya. Gitu. Ini ya komponnya. Ya? Betul. Ada juga ini J-bond. J-bond ini sebagai perekat gypsum ke dinding. Oh, pakatnya. Gypsum. Ini. Oke. Jadi masang papan gypsum ada dinding. Oh. Ujungnya batakan nanti ada sebelah sana nih kita lihat nih. Oke. Kalau ini ini juga sama. Ini untuk jointing. Jadi jointing kita ada dua macam nih. Ada Jointing. yang Cornice 5-in-1, Cornice Oke. 5 Iya. sama yang UB20. Oh, UB20. Kemudian ada UB-Coat. UB-Coat ini buat apa nih? UB-Coat ini untuk level finish 5. Jadi sebenarnya kalau penyambungan papan gypsum itu ada tahapan-tahapannya, ada levelnya, ada level 0 sampai level 5. Nah, kondisi-kondisi tertentu itu membutuhkan finishing yang sempurna sehingga tingkat finishingnya naik sampai ke level 5. Nah, penggunaannya pakai UB-Coat. UB-Coat. Iya. Gitu. Wow. Nah, kemudian area ini adalah area untuk apa? Kita merasakan seperti apa sih bobot dari sebuah Gypsum? Sistem gypsum. Nah, bobotnya. betul. Ini ada partisi gypsum, Hmm. 2 lapis papan gypsum. Oke. Nah, bisa dirasakan bodarnya, bisa diangkat tuh. Waduh. Saya coba ya. Coba. Mau diangkat boleh? Oh, enteng. Misalkan ya. Ya, ini gypsum ya? Gypsum. Ini sebelahnya? Ini sebelahnya Aduh, bata ringan. Bata ringan yang sering dipakai. Bata ringan aja Ukurannya sama. Iya, Ya. ukurannya segini ya? Oh. Jadi perbandingannya bisa seberapa? Betul. Sementara dengan dimensi yang sama, Heeh. beberapa kita memiliki performa yang lebih baik dari si partisi gypsum ini. Salah satunya adalah kekedapan suaranya lebih bagus. Pernah ditimbang nggak nih antara dua ini? Iya, Pernah ditimbang nggak ya? bisa ditimbang sebenarnya. Tapi kita lebih pengen rasain ngangkat seperti apa kan Oh, hasil iya, feelnya iya. dapat. Mantap. Tuh. Kemudian, nah ini adalah area untuk nunjukin lendut. Lendut Jadi, itu apa sih? Lendut itu sagging ya. Lendut itu sebenarnya lendut atau sagging adalah efek papan gypsum yang melengkung. Bukan cuma papan gypsum ya, jadi efek melengkung dari sebuah material karena bobot material dan gravitasi itu sendiri. Oke. Nah, kita di sini andalan kita adalah sebenarnya Jaya Board, papan gypsum Jaya Board Citrop. Jadi memang ini adalah papan gypsum standar yang sering banyak digunakan di market ya, di customer, baik sebuah plafon maupun partisi. Nah, kita biasanya buat plafon yang diharapkan adalah plafon itu jadi rata. Rata. Betul. Ini bebas lendut. Seperti ini. Nah, seperti ini bebas lendut. Nah, ini adalah papan gypsum yang lain ya. betul. Bisa lama-lama. Aduh. Nah, ini papan gypsum kita sendiri ini untuk Citrop ini lendutan yang kita inginkan tuh hanya 2 mm. 2 mm aja. Ya. Dan itu adalah yang tertinggi ya, maksudnya yang performa terbaik yang ada saat ini. Gitu. Oke. Dari sini kemana lagi nih? Nah, sekarang kita kesini, Pak Rudi. Kalau tadi saya bicara tentang J-bond nih. Iya. Nah, kita sekarang ada papan gypsum, kemudian ada komponnya. Nah, ini sekarang papan gypsum produk ini mau dipakai sebagai apa sih, gitu kan? Nah, ini adalah salah satunya. Ini salah namanya adalah Easy Finish. Easy Finish ya. Easy Finish ini adalah aplikasi atau finishing papan gypsum pada dinding. Jadi digunakan sebagai finishing. Jadi ini habis dari pakai bata, betul. antara bata hebel atau Iya. apa ya, lalu Di ditempel di finishing betul, ini. pakai papan gypsum. Biasa kan di aci, ini nggak usah di aci, langsung tembak ini ya. Plaster aci, kita ganti plaster aci. Ganti plaster aci. Nah, dari sini kenapa kita pakai ini? Karena pengerjaannya sangat-sangat cepat. Oh, pekerjaannya lebih cepat. Betul. Pertama pekerjaannya cepat, kemudian juga hasilnya lebih halus. Hasil lebih halus. Lebih halus. Jadi kalau plaster aci, Iya. dia kan mengandalkan skill tukang nih. Iya, iya. Walaupun juga masih ada tingkat ketidakhalusan segala Iya. Tapi ini sekali Rata pasang, semua ya? Iya. Jadi sekali pasang udah 2,88 meter persegi terpasang. Iya. Jadi lebih cepat pemasangannya. Jadi sangat tinggal seperti ini contohnya. Iya. Ini perekatnya dipasang, ditembok, Mhm. dan langsung pakai Langsung plastik. tempel. Langsung terpasang. Semua tukang bisa lah ya gini. bisa, semua tukang bisa. Karena lebih ini ya. gampang kok dibanding yang harus ngalusin ini. Iya, Kalau iya. pasang tinggal dirata. Jadi pembuatan properti, Betul. pembangunan lebih cepat nih. Nah, ini kekuatannya kuat nih. Nempel kuat ambalan gini Pak. kuat ya. Jadi Ini nempel ke
batanya atau nempel ke? Nah, ini kita ada dua nih, ada yang pakai rangka, ada yang langsung nih. Iya, iya. Kalau yang langsung seperti ini, dia akan langsung Masuk ke bata. betul, masuk ke dindingnya, ke batanya. Ke batanya ya. Betul. Dibor ya apa Betul. apa yang itu ya. Jadi sampai nanti masuk sana. Iya. Nah, ini kita display kita nunjukin bahwa ini sebenarnya kuat kok. Kuat ya? Gitu. Oke. Nah, kalau yang ini, nah ini Ini kan ada rangka juga ada ya? rangka, bisa dipakai bisa pakai perekat, bisa pakai rangka. Iya. Nah, kalau model pakai rangka ini kan dia nggak nempel langsung. Iya. Nah, kita ada skru khusus nih, Pak. Oh, skrup khusus. Nah, Ke rangkanya, ke ini ya. enggak, ini enggak kerangka, tapi ini langsung ke papan gypsumnya. Jadi kalau yang ini kan rangkanya posisi di sini nih. Papan gypsumnya. Nah, ini kan papan gypsum langsung nih, Pak. Wah, luas ya. Wah, ini kita dengan skru khusus kita ini dia bisa sampai 13 kg per titik untuk 12 mili papan gypsumnya. Wah, 17. 12 kilogram. Untuk 13 kg. Oh, 13 kilogram. Bila Oke. menggunakan papan gypsum 12 mili. Wah, mantap nih. Nah, jadi emang nggak perlu khawatir deh. Ini udah kita tunjukin, maksudnya udah pasang, Iya. dan bisa berfungsi dengan baik. Nah, Apa ini lagi nih, Pak? Oh, di sini. Ini, Pak. Nah, ini juga area. Nah, tadi kalau kita bicara untuk papan gypsum untuk area basah, Iya. ini salah satunya. Ini area basah ya, Pak? Jadi area basah ini nanti kita bisa lihat nanti ada di atas, Mhm. juga kamar mandi. Ini papan gypsum fiber rock. Jadi Iya. memang papan gypsum yang tahan dikhususkan untuk area basah. Jadi Oh, dia oke. dengan treatment tertentu dia bisa untuk area shower dan sebagainya. Wah, mantap ya. Sini aja kita bisa banyak belajar nih. Ya, dari gitu. Jadi, nah area sini tadi kalau saya udah bicara finish, nah Iya. ini kita bicara tentang nunjukin seperti apa sih papan gypsum itu kalau jadi partisi. Oh, oke, ini jadi partisi. Ini jadi partisi. Iya, iya, iya. Nah, kalau di partisi sebenarnya kalau umpamanya yang kita kenal selama ini papan gypsum itu hanya pasang satu lapis, satu Iya, iya. lapis. Ya. Tapi sebenarnya enggak seperti itu. Papan gypsum itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhannya. Misal, contohnya seperti ini, untuk tahan api 2 jam. Ini tahan api 2 jam. Ini tahan api 2 jam. Ini jadi harus 2 lapis papan gypsum Firestop 16 mili pada masing-masing sisinya. Firestop ya. Nah, ini untuk tahan api. Iya. Nah, ini juga bisa dikombinasikan tadi kalau tadi Firestop, nah pengen ngurangi gemas seperti apa? Nah, ini ada Ditambahin lagi. Jaya Bell-nya. Oh, Jaya Jadi bisa Bell, dikombinasiin gitu. Yes. Tuh. Nah, ini tadi ini juga salah satu displaynya untuk menunjukkan bahwa papan gypsum itu Kuat, partisi itu kuat loh buat digantungin, misal Wow. digantungin hiasan Iya, iya, misalnya, iya, iya. ataupun kaca misalnya. Dan ini aja tadi 5 plus 5, 10 kilo. Itu lagi. Jadi ini skupnya nggak kerangka, ini langsung ke si ininya. Ini ke papan ya, gypsum papan gypsum ya. Jadi kalau ini kerangka di sini nih, nah, ini Oh, langsung iya. ke papan gypsum. Papan gypsum ini kuat nih. Dari Jaya, Bu. Wah, seru. Ini buat tes apa nih, Pak? Ini tahan api. Nah, ini Tahan bunyi. api, Nah, oke. Kalau ini untuk gempa. Oh, Ini adalah sistem plafon untuk tahan gempa. tahan gempa. Oke. Jadi ini karena kita kan di daerah yang rawan gempa sebenarnya Iya. ya. Jadi ada kebutuhan untuk bagaimana sih plafon yang tahan gempa supaya bisa bertahan. Ini Tapi untuk ini dalam ketesannya seperti ini, Pak. ya, jadi ini sistem seperti ini dan itu kita develop di Indonesia dan kemudian kita uji di lab ITB. Iya. Gitu. Jadi udah ada hasilnya, Udah ada hasilnya. udah ada tesnya deh. Gitu. Iya. Nah, kalau yang ini untuk tahan api nih Pak Rudi. Hmm. Jadi ini adalah kayak gypsum Firestop yang kita pakai buat sistem tahan api. Iya. Tapi kan kalau kita bakar tahan apinya berapa? Nah, kita pengen lihat kayak apa sih gitu ya. Nah, ini saya coba nyalain dulu. Wih. 15 aja tahan api. Tuh, merah. Nah, Pak Rudi boleh pegang belakangnya. Gak apa-apa Ih, kan? nggak panas sama sekali, nggak panas. Wih. Nah, ini nunjukin papan gypsum itu sebenarnya adalah material yang tidak mudah terbakar, Oh, sehingga nggak mudah kebakar. Iya, iya. sehingga aman untuk sebagai material bahan bangunan. Gitu, Pak. Nah, kalau kita matiin apinya, dia nggak menyala lagi kan? Iya, iya, iya. Dan nggak Nggak menyebar. Nggak menyebar, iya. Apinya nggak menyebar. Wah, ini langsung.
Jadi ini sebagai salah satu material yang cocok untuk mencegah terjadinya kebakaran. Keren, Oke. keren banget sih. Di sini makanya kita bisa lihat demonya langsung ya. Betul, karena kita bilang customer bisa merasakan sendiri seperti apa performa dari masing-masing produk ataupun sistem. Nah, bergeser ke sebelah sana. Ada apa lagi nih? Thermal performance. Nah, kalau di sini ini kita pengen nunjukin tadi kalau tadi kita ngomong papan gypsum heat stop bisa tahan panas nih kan. Iya. Nah, tahan panasnya seperti apa sih kan gitu. Nah, ini di atas ini kita coba simulasikan kondisi di bawah atap yang kena matahari panas segala macam. Kemudian kita plafonnya seperti apa rasanya. Nah, Pak Rudi bisa pegang ini heat stop kita. Iya. Ya, ini papan gypsum yang biasa. Ini panas banget nih. Betul. Nah, ini kemudian material lain nih ada semen. Iya. Panas banget ini. Ini panas banget. Jadi ini ya pompa. Tes. Sorry. Ini Tembak suhu. Ya, ini 35 Celsius. Oke, 35 Celsius ya. 35 Celsius. Oke. Oke. Di sini PP merek lain ya. Ya. Berapa Ini tuh? 54. 54 tuh. Sih, pegang panas tuh. Ini Dan ini ya. Ini ada 69. 69 bayangin kalau kenapa rumah pada ribut yang tinggal pada ribut. Nah, salah satu ini. Panas tuh ini. Ini 81. Ini 80. Waduh, panas banget tuh. Wah, beda jauh banget ya, Pak. Betul. Jadi buat dibandingkan yang lain. betul. Jadi memang kenapa kita coba bikin seperti ini biar bisa merasakan simulasinya seperti apa. Padahal di atas ini panasnya sama ya, Pak, semuanya. Sama. Ini kan nggak ada penyekat. Jadi Udah penyekat semua ya? Oke. Itu dia beda. Kemudian di sini, nah ini tadi kalau kita ngomongin jebel ya, Iya. kita kan bisa ngurangin gema. Iya, Sebenarnya iya, gema iya. itu seperti apa sih? Terus Iya. efeknya seperti apa sih? Iya, Sebenarnya. iya. Nah ini ada ruangan yang nggak pakai jebel. Ini nggak pakai jebel, coba saya masuk. Kalau gemar kan udah tes. Wih, gemar banget, mantul. Coba. Iya. Nah ini yang pakai jebel. Nah, jebel itu belum masuk sini. Cek. Iya. Wah, enak banget nih. Posting nyanyi juga enak. Tes. Wah, mantap. Beda banget udah. Ada ya. Iya, benar Jadi beda. fungsinya jebel untuk mengurangi efek gema. Jadi ketika kita berada di ruangan yang terkondisikan dengan baik, maka komunikasi bisa lebih jelas. Yes, Seperti nggak itu. mantul-mantul, Betul, ya. nggak mantul-mantul. Kemudian juga kalau mendengarkan musik bisa lebih enak. Enak, Ya, iya. seperti itu. Oke, Pak Wiwi. Ini baru lantai 1 nih. Lantai 1. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Kita naik ke lantai. Tadi di bawah, kita naik ke atas. Baik, Pak Rudi. Nah, di sini Iya. ini adalah value kami. Value-nya ya. Betul. Jadi value kami ini ada safety, Safety, kemudian ada excellence, innovation, integrity, dan collaboration. Jadi kita dalam bekerja atau bertindak harus mengutamakan safety. betul. Kemudian excellence, ini adalah hasil yang baik. Inovasi, kita tidak boleh lupa untuk selalu berinovasi karena customer juga menuntut hal yang lebih dan perubahan juga. Perubahan zaman menyesuaikan, kita harus berinovasi. Integrity, jadi kita harus bisa tetap dipercaya dalam semua tindakan kita. Kemudian kolaborasi, ini tentunya kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada, semua customer, jadi bisa dengan arsitek dan semuanya. Iya, ini juga penting, Pak ya. Betul sih. Wah, mantap nih. Value yang luar biasa dari Jaya. Wah. Baik, kita naik ke atas Pak Naik Ruby. aja ya. Yuk, Pak. Oke, Pak Ruby. Ya. Tadi kita sudah di lantai 1. Nah, ini lantai 2 ini kita ada easy finish. Tadi kalau udah ngeliat kan easy finish sistemnya seperti apa di bawah. Nah, di sini easy finish kita pasang di area pantry. Di pantry, Pak. Nah, kita bisa lihat langsung. Iya. Kalau ini dinding bata ringannya, Iya. kemudian perekat, Oh. dan ini langsung dipasangin papan gypsum nih. Iya. Oh, buat finishing itu lagi, Pak ya. Jadi Betul, nggak usah Pak Ruby. diaci lagi ya, Pak ya. Betul, nggak perlu diaci lagi. Nggak perlu diaci lagi, jadi Ini- langsung tembak ini ya. Betul, lebih cepat. Heeh. Kemudian hasil akhirnya juga lebih bagus, lebih Iya. halus, lebih rata. Heeh. Gitu. Nah ini kita pasang nih
shelving buat iya, ambalan kayak ambalan gitu ya. betul. Jadi bisa pasang buat rak Iya. gitu. Kemudian nah ini kalau mau ngeliat nih yang hasil tembok biasa. Oh, beda banget Ini ya. bawaan di sana. Iya, beda banget kalau udah dipasangin gipsum lebih Betul. rata. Nah ini Lebih yang rata, lebih nah, ini bisa bagus. lihat nih, lebih halus nih sebelah sini. Iya, dan pengerjaannya jadi lebih mudah ya Pak ya? Lebih mudah dan lebih cepat. Lebih mudah, Hasil cepat. dengan hasil akhir yang lebih bagus. Ini bisa dipakai di apartemen atau Betul. di rumah dan lain-lain Betul. sebagainya. Mantap Pak. Nah dari sini kita geser ke, nah ini finishingnya, geser ke sini deh. Ini finishingnya nih. Finishingnya nih. Oke. Finishingnya, jadi biasanya kalau dinding bisa dipasang polos seperti ini Iya. tanpa sesuatu finishing di bawahnya, atau ada juga yang pengen pakai plain. Oh. Nah pakai Ini apa plain. bedanya ya Pak ya? Betul, ini namanya plain. Ini buat yang di bawah kayak pembatas bawah ya Pak ya? Betul. Jadi ini kalau ini inspirasi untuk plain yang rata. Rata. Sama rata dengan si temboknya. Iya. Temboknya. Ini kalau plainnya pengen ada tali airnya. Ada tali air, jadi ada bedanya. Pembatas kayak pembatasnya ya, Oh. tali air. Nah ini kalau plainnya dipasang di depannya. Oh, oke, lebih maju dikit. Lebih maju. Oh, mantap kita kali. Jadi Tergantung selera. tergantung syarat. Semuanya bisa. Jadi lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Kemudian kita juga punya home theater. Home theater. Ada Ada home kita theater. nonton doang nih. Home theater dari gypsum. Box office. Wah, keren banget nih. Jadi biasa sekarang udah mulai ini ya, kebutuhan ada yang membutuhkan ada home theater nih, pengen Sekarang bikin karaoke di rumah. Pak. di rumah kan nggak boleh keluar mana-mana Iya, nih, nggak boleh keluar iya. karaoke, jadi pengen karaoke di rumah gitu kan. Kita coba nonton Jaya Theater. Jaya Theater. Jadi Jaya Theater. supaya kita bisa senang-senang dengerin Wow. musik, dengerin film, tapi nggak mengganggu tetangga. Betul, nanti diomelin gitu. Wah, Jangan kan ganggu tetangga, ganggu orang tua tidur aja diomelin kita kan. iya, gitu ya. iya. Jadi dengan buat seperti ini asik nih ya. Oke, ini home theater kita. Iya. Jadi ini kita buat dari gypsum. Mau gypsum ya? Iya. Jadi gypsum. Jadi kita nanti bisa rasakan bagaimana sih sebuah performa sistem partisi kedap suara untuk sebuah home theater. Iya. Nah, di sebelah kita nih, sebelah kanan saya nih, itu ada kamar tidur. Nanti Wah. kita bisa dengerin di sana. Kita nyalain dulu, Kita nyalain dulu. Wah. Nah, kita cobain di luar ya. Coba dulu ya. Oke. Nah, tipsnya yang perlu diperhatiin untuk sebuah ruang kedap suara. Iya. Maka Iya, dua pintu ya? pintu ini juga harus kedap suara. Oh, pintunya Kalau enggak sayang nanti Oh, udah iya. jadinya kedap suara, Heeh. tapi Pintunya nggak kedap. pindah nggak kedap. Seperti itu. Beda ya. Masih apa nggak kedengeran nih bang? Kita lihat sebelah. Oke. Kita lihat nih Wah, kamar tidurnya. Nih, jadi kamar grandma. Kamar oma. Nah, Iya. Wah, nah gitu udah kan. Biasanya kan gaungnya atau ini. betul. Jadi Gini. dengan begini, yang Bisa mau tidur tidur. bisa tidur, Iya. yang mau karaokean main game bisa main game. Main Gitu. game, wah mantap. Bener. Nah, Luar ini adalah biasa. kamar tidur. Oke, dan ini juga menggunakan gypsum. Ini juga itu dari gypsum. Jayabot ya. Betul. Jadi kayak di sebelah di dekat kepala Ini. headboard ini, ya ini juga Oh. dari gypsum. Ini gypsum juga. Betul. Jadi salah satu kelebihannya gypsum ini adalah memang dia lebih fleksibel, Lebih fleksibel ya, Pak ya? bisa Gampang ikuti desain. Oh, gampang di custom ya. Dan ini juga di atas ini juga sama Pak ya? Bisa gampang di custom ya. Ini pakai casting plaster, jadi Casting plaster. casting plaster jadi dicetak dia. Daun sirih juga gampang ya. Nah ini kalau kamar tidur, nah Iya. sekarang kita itu mulai kamar mandi. Kamar mandi Pak? Kamar mandi, Bisa kamar juga mandi pakai pakai gypsum. Wah. Lebih. Oke, kita coba cek nih. Wah, ini Pak ya? Betul. Jadi kalau umpamanya kamar mandi biasa pakai dinding ini nih, pakai dinding konvensional. Ini kita bisa juga bikin pakai dari gypsum, pakai partisi. Anggapnya kamar mau bikin tambahan kamar mandi ya, oleh Nah, betul. Jadi bisa sebelumnya nggak ada nih, Belum terus nggak ada mau bikin kamar mandi. tambahin. Bisa pakai gypsum. pembatasnya pakai gypsum. Jadi ini pakai papan gypsum yang tadi technical, area optimum. Iya. Ya. Kemudian dia setelah jadi partisi seperti ini, di kompon ya, rapi ya. Ini
kemudian di waterproofing. Oh, waterproofing. Iya. Waterproofing, kemudian kasih perekat keramik. Iya. Nah, baru finish pakai keramiknya. Wah, mantep ya Pak ya. Jadi lebih mudah ya Pak. Lebih mudah, Pemasangan, lebih cepat. Sama tadi waktu kita cobain lebih ringan. lebih ringan. Jadi kita nggak terlalu terpaku sama struktur bangunan yang ada seperti iya, apa. Iya. Dan nanti kalau udah bosan lagi bisa dibongkar. Nah, seperti itu lebih mudah. Iya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Jadi Iya. kita selain papan gypsumnya ada, kita rangka ada, kita juga aksesorisnya ada. Aksesoris ya, ada Betul. Jadi buat bentuk sudutan supaya lebih rapi ya, ataupun kita pengen tali air seperti ini. Tali air juga ada. Betul. Iya. Nah, kita juga punya rangka untuk plafonnya juga ada. Yes, jadi nggak cuma sebagai pembatas di atas plafonnya juga ada. Betul. Dan masing-masing punya fungsinya masing-masing nih. Nah, ini Wah. adalah tahapan pembuatannya nih Pak Ruby. Oke, ini nih guys. Ini tahapan pembuatannya dan ada cara-caranya juga ya, Ya, step by stepnya. Betul. Jadi ini tadi gypsum ya, ada kerangkanya. ada rangkanya, rangka partisi, Yes. terus papan gypsumnya Uh-huh. buat di yang sisi kan. Dua sisi ya. Betul, dua sisi. Dalam dan sisi luar. Sisi luar, kemudian juga nih yang tadi saya cerita ada ini ada aksesoris untuk bagian sudut. Wah, keren. Jadi memudahkan untuk pemasangan. Jadi cepat ya Pak. Betul. Ini mungkin cepat. pasang ini sehari kelar juga Pak. Sehari bisa kelar. Bisa Kamar kelar. mandi segini soalnya. Iya. Wah, keren banget nih Jaya Bot ya. Mantap. Oke, ada apa lagi nih Pak? Ini ada musola. Wah, teman-teman, nah ini ada musola. Jadi atap plafonnya juga Pak ya? Plafonnya, jadi pakai plafonnya, jadi kita bisa kreasikan sesuai dengan keinginan kita. Oh, iya. Tuh. Nah, ini juga nih seperti ini, Namanya? ini bisa jadi inspirasi. Iya, Drop juga. ceiling, kemudian tadi kalau kita bicara Jaya Bell, selain bisa buat partisi, bisa buat plafon juga. Bisa buat plafon juga di atas ya? Bisa buat plafon juga di atas. Wah, keren banget. Gitu. Oke, ini di lantai 2. Ini ada dua. Masih lagi Pak? Kita masih ada di lantai di Masih atas. ada. Oke, penasaran Ke kita atas. lagi. Wah. Nah, Bang Rudi, Ya. ini Di kampus sih Pak? Ya, betul. Jadi di sini rumah Jaya Bot itu Iya. selain jadi showroom, Heeh. juga sebagai pusat pelatihan kami atau training center kami. Wow. Jadi di sini di ruangan ini kita melatih Heeh. tukang Iya. ataupun customer kami yang ingin mendalami tentang pemasangan papan gypsum. Jadi tukangnya pun Bapak siapin ya Pak untuk kita latih. latih? Oh, Jadi latih kita- untuk pemasangannya. Betul. Jadi bagaimana Iya. supaya partisi ataupun plafon ini bisa terpasang dengan baik nih. Oke. Jadi kita latih si tukangnya tukangnya. supaya bisa memasang dengan baik. Jadi yang pasang di sini apa ini Pak? Ini ada partisi. Partisi ya. Oh. Partisi ini juga. Kemudian ada plafonnya juga nih Pak, tapi bukan dari partisi nih, bukan dari gypsum nih. Oh. Ini juga produk kita. Jadi salah satu produk kita dari plastik. Mm-mm. Jadi dia punya efek translucent seperti ini. Wow, bagus ya, ambience jadi bagus banget Pak. Ini. Betul. Jadi dia bisa mendukung suasana sebuah ruangan ya. Yes. Ya, seperti itu. Ini juga bisa dipesan Jaya Bot. Mantap. Bisa jadi inspirasi desain nih buat customer. Iya. Wah, asli Pak. Jadi teman di sini bisa diajarin cara-caranya, pemasangannya ya. Dan juga produk-produknya yang paling penting kan tadi ya, antara ngelemnya ya. Antara nyambungin ya. betul, Iya. proses dindingnya supaya benar-benar bagus. Wah, mantap guys. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini, satu itu Pak. Ini. Betul. Jadi ini kita contohin sebenarnya ada proses jointing tuh ada beberapa tahap nih. Jadi ada mulai dari awal nih tanpa sambungan atau jointing, kemudian kita pakai paper tip sebagai penguat nih, Iya. sambungan tanpa papan gypsum sampai finishing selesai. Nah, ini adalah level finish 5 yang tadi saya sampaikan bahwa seluruh permukaan antara bikin rata ya. ya, jadi yang dikompon sama yang tidak dikompon ini jadi satu sehingga permukaannya bisa rata. Oh, itu dia. Ada tekniknya juga ya dalam Betul. Kita banyak ruangan juga ya. Banyak. Nah, kita Iya. ke sebelah nih. Sebelah itu kita ke sebelah ada ruang meeting. Oh, meeting. Nah, ini adalah contoh sistem partisi yang dipasang di ruang home theater tadi.
Oh gitu, ini yang home theater tadi ya? Betul. Jadi di sana pasangnya rangkanya tuh double seperti ini. Bisa kelihatan di sini rangkanya double. Kemudian pakai 2 lapis papan gypsum, soundstop kanan sama kiri, masing-masing 2 lapis. Oh 2 lapis. Kita kasih Dan ini buat insulasi. redamnya nih Pak ya? Insulasi betul. Oh, iya. Makanya jadi nggak kedengeran dari Nah, di sini, nah ini jebel nih, jebel juga bisa nih buat partisi. Nggak cuma sekedar punya performa akustik, Redam. menyerap suara, Uh-huh. tapi juga punya nilai estetis nih, kita kombinasikan dengan cahaya lampu di belakangnya. Oh iya, jadi ambience-nya beda lagi Pak ya? Betul. Kemudian, nah ini tadi, kalau tadi di bawah kita bicara tentang ceiling panel Iya. yang buat plafon. Heeh. Kalau tadi bilang produknya, nah dipasangnya seperti ini nih. Jadi ini ada yang namanya J akustik sama untuk penyerap suara. Kemudian ada yang sebelah sana ada J Dura. Jadi dia lapisan vinilnya sehingga lebih mudah dibersihkan. Bisa buat dapur dan sebagainya. Ada juga yang antimicrobial mold stop sebelah sana. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan nih, keperluannya buat apa nih Pak Ruby. Iya, iya. Gitu. Cocok ya, bisa customize ya. Nah ini adalah ruang meeting kita nih. Wah, ruang meeting juga pakai gypsum juga. Nah betul, ini pakai gypsum. Kanan kirinya kita gunakan gypsum sebagai kedap suara dari luar. Kedap suara dari luar. Betul. Ya, jadi meeting kita nggak Nggak terganggu. Nah ini atas plafonnya kita pakai ini sama gypsum juga ya? geometri. Ini di atas bukan? Oh, itu bukan ya? Bukan. Ini Oke. dari aluminium. Ini Ini geometri. dari aluminium. Betul. Jadi mau panelnya modular, bisa kita kombinasikan susunannya, bisa Oke. kita pakai main puzzle. Tapi produk Jayapot juga? Betul. Produk Jayapot tapi aluminium. Fungsinya buat apa nih Kak? Ini sebagai plafon. Kemudian juga perforasi ini juga untuk mengurangi demam. Oh, Betul. iya. Dan kalau untuk ruangan meeting juga berbagai motif juga Pak, seperti ini ya? Betul, betul, betul. Warna-warna yang ada ya dari Jayapot. Ini juga buat suara juga Pak ya? Betul, itu JBL. Jadi JBL ini ada yang bulat, ada yang kotak, dan bisa kalau warna kita bisa sesuaikan ya dengan ininya, selera. Iya, iya. Ya tergantung nih, office-nya suasananya seperti apa yang pengen. Bagus banget. Kemudian juga biasanya, nah di sini juga bisa lihat nih Pak Ruby. Ya. Contoh biasanya kalau ada sambungan ataupun finishing yang kena Ya. cahaya lampu suka ada masalah, misalnya Ya. tukang suka ngeluh Ya. segala macam. Seperti contohnya di sebelah sini. Iya. Nah ini juga bisa kelihatan nih ada sambungan, gitu ya. Bisa lihat bagian dari sambungan. Nah gimana sih caranya supaya sambungan ataupun bagian finishing ini bisa nggak terlihat ketika terkena cahaya? Gimana Nah, Pak? contohnya seperti sebelah sini nih. Jadi tadi kalau kita lihat di sebelah sana di ruang training ada Iya. tahapan pengomponan Heeh. jointing sampai dengan level finish 5 Iya. pakai EB code. Heeh. Nah itu tujuannya untuk menyamakan tekstur permukaan yang dikompon sama permukaan papan gypsum Iya. sehingga bisa rata. Nah ini contohnya seperti ini nih. Nah ini bisa kita lihat nih, nggak kelihatan nih sambungannya sebelah mana. Iya, iya, nggak kelihatan banget Pak. Tuh. Atau ada juga opsi misalnya pengen suasananya berbeda, kita bisa bikin tekstur seperti ini. Oh, dua opsi ya. Ini yang Bisa. rata, nih yang tekstur ya. Betul. Oke, wah. Untuk detailingnya jadi lebih bagus ya Pak ya. Betul. Jadi bisa tergantung selera nih. Uh. Pengen yang berbeda, pengen tekstur juga bisa. Keren banget. Ini kita di lantai 3. Nah, ini juga Nah, plafonnya juga udah template seperti ini Pak ya. betul. Nah, kalau ceiling panel itu dia sudah panel ini berbeda dengan papan gypsum. Kalau papan gypsum harus dicat kembali. Iya. Kalau ceiling panel nggak perlu dicat lagi, dia udah finish. Oh, sih. Betul. Udah ada template-nya kayak gini ya. Betul. Jadi udah ada yang sudah dicat ataupun ada yang sudah dengan Warna seperti ini ya? Betul. Warna seperti ini. Nah, lantai 3. Oke. Lantai 4 Masih ada lagi Pak? masih ada. Kita Masih ada lagi 4 lantai. Kita Lantai kupas 4. tuntas di Jayapot. Rumah Jayapot. Oke. Wah, kita tiba di lantai 4. Beda lagi nih Pak. Betul. Lantai 4 ini adalah ruang kantor, Pak. Ruang kantor. Iya.
Nah, di sini kita coba memberikan inspirasi kepada customer Iya. sebuah ruang kantor yang homey. Homey ya. Ya, Wah, bagus sih Pak, ini juga warna-warni. betul. Jadi permainan bentuknya Sama ceiling panel bisa. juga Pak. Bukan, ini dari gypsum. Oh, di gypsum. Dari papan gypsum. Dan ini dicat sendiri lagi atau gimana? Dicat, kita Dicat masih, sih. betul. Oh, oke. Wah, bagus ya Pak. Jadi bisa macam-macam nih bentuknya nih. Kalau tadi ada drop ceiling, nah ini kita bermain dengan bentuk dengan ini ya, apa namanya, permukaan. Jadi di sini jadi kreativitasnya bagus sih Pak ya. Betul. Ini untuk mendukung kreativitas. Wah, saya jadi dapat ide nih dari Rumah Jaya Bot. Jadi bikin kantor yang warna-warni gini, jadi kan bikin happy. Kalau ada kata-kata ya, think positive, network well, exercise daily, eat healthy, work smart, stay strong, build faith, more relax, get more, be happy, volunteer free, relax often, love always, live forever. Keren nih, mantap. Oke, dari kantor ini kan kantor bersama, habis itu Nah, ini ada bisa lagi. Wah, ini ruangan direksi biasanya nih. Wah, teman-teman, ini ruangan direksi. Nah, ini juga nih yang bagian belakangnya nih. Ini pakai gypsum juga ya, Pak? Yang bagian gypsum yang belakangnya doang nih, Oh, hiasan belakang. hiasan pohonnya doang. Ini ya? Ini tembok nih. Nah, Oh, ini tembok nah, nih. kombinasi ya, luar biasa. Ini masalah yang suka kita temuin nih kalau di tembok ini kan. Oh, ini sengaja Pak ya? Sengaja ada ya? Nggak kita tutup ini, Oh, kita nggak tembok tutup ya. nih. Oke, Ini makanya nggak- oke. dengan adanya gypsum, ya kan, dari gypsum, menghindari kayak gini Pak ya? Betul, kayak gini-gini. Jadi retak rambut ini nggak bisa dihindari, kadang suka terjadi ya di dalam di finishing di apa Iya. dinding bata. Gitu. Nah, ini inspirasi bisa nih dari gypsum nih belakangnya nih. Dari gypsum dulu. Jaya Bell sama papan gypsum standar. Jaya Bell ini, Betul. ini bawaan gypsum standar. Betul. Seperti itu. Nah, ini plafonnya ini pakai geometrik seperti yang Geometrik yang di bawah ya, Pak? yang di ruang meeting tadi. Iya, ruang meeting, Nah, ya. bentuknya bisa kita rubah-rubah nih, Pak. Iya, iya. Jadi kayak main puzzle kita bisa. Ini yang aluminium, saya masih ingat Betul. nih, ya kan? Yang tadi bentuknya macam-macam, nah rada Iya, kotak, bisa kayak nah, gini juga. seperti ini. Wah, mantap. Ada lagi, Pak? Nah, Nah, ini apa nih, Pak? nah ini adalah papan semen kita, Pak. Pak Ruby. Jadi kalau tadi kita udah bicara dengan papan gypsum, kita juga nih punya papan semen yang untuk eksterior. Papan semen ya? Betul. Jadi dia si namanya durok. Jadi durok ini untuk dipasang di eksterior. Jadi kalau tadi itu interior, nah ini untuk eksteriornya nih kita juga punya nih. Namanya durok. Nah, ini pemasangannya mirip seperti partisi pada umumnya. Jadi pakai ada rangkanya juga. Setelah pasang rangka kemudian dipasang papan duroknya. Iya. Kemudian di render. Nah, ini bisa lihat nih renderannya. Iya. Nah, ini baru dicat seperti biasa. Pak, ini jadi bisa kayak bangun rumah atau bangun gedung apa, udah bisa pakai ini dong? Bisa. Jadi Wow. ini biasanya dipasang juga di fasad bangunan juga. Jadi salah satu kelebihannya tadi karena dia ringan, penanganannya juga mudah. Jadi Iya. bisa dilengkung, Oh, bisa dilengkung. bisa dilengkung. Kemudian juga pemotongannya nggak perlu pakai gerinda, cukup pakai cutter aja, Pak. Pakai cutter. Wah, Pakai karena cutter. itu ya tadi bot ya. Dan ya papannya juga ya lebih mudah berbeda dengan papan semen pada umumnya. Seperti itu. Wow. Nah, ini udah ya bisa dilihat kita pasang sengaja tidak kita finish Iya. untuk nunjukin performanya dia dipasang di eksterior. Kekuatannya tapi kuat ya, Pak ya? Kuat, jadi memang Kuat ya. kuat untuk penggunaan sebagai fasad ya, Pak ya. Fasad ya. Iya. Fasad bangunan. Nah, tadi kita udah keliling-keliling, udah lihat dari lantai 1 sampai lantai 4. Wah, sekarang kita mau ngobrol nih, Pak. Apa sih yang menjadi tips sukses atau rahasia sukses dari Jaya Bot itu, Pak? Kalau rahasia sukses sebenarnya kita lebih bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan kondisi yang ada saat ini, mengikuti kebutuhan dari customer kita. Kemudian juga ya terkait dengan juga mengerti kebutuhan customer kita ini seperti apa, karena customer kita ini kan berbeda-beda nih, ada backgroundnya arsitek, pemilik rumah, hotel dan semuanya. Jadi kita harus mengerti kebutuhan apa sih yang mereka inginkan, seperti itu. Kalau kita bisa mengerti kebutuhan mereka, kita bisa beradaptasi dengan perubahan kondisi saat ini. Saya rasa kita akan bisa terus bertahan ya terhadap perubahan zaman, seperti itu.
apa nextnya nih Pak, kedepannya apa inovasi dari Jayabot yang akan diluncurkan di masa yang akan datang? Dengan tadi core value yang sudah sempat disampaikan di awal, jadi salah satunya adalah inovasi. Jadi kita memang harus selalu berinovasi. Ini juga kaitannya dengan perubahan zaman, jadi kita bisa ngikutin perubahan zaman dengan inovasi-inovasi baik produk maupun sistem yang sesuai dengan zaman saat ini, seperti itu Pak Ruby. Teman-teman pastinya penasaran nih sama Jayabot. Wah, teman-teman yang mau tahu info detail bisa langsung hubungi Jayabot. Nomor teleponnya di berapa nih Pak? Nomor teleponnya, jadi kalau teman-teman nih yang mau tahu tentang Jayabot bisa menghubungi hotline Jayabot nih di 79, 7-nya 5 kali, mungkin bisa lihat di sini, 79 75 kali. Kemudian juga tadi terkait dengan next-nya. Jadi terkait dengan perubahan zaman kita juga akan masuk ke digital. Nah, di sini kita ada beberapa aplikasi, ada aplikasi Jayabot itu untuk membantu para customer kita baik tukang maupun pemilik rumah untuk mengetahui seperti apa sih produk-produk maupun sistem Jayabot yang ada. Kemudian juga ada Jayapro sebagai wadah untuk para tukang nih bisa berinteraksi dengan customer. Jadi kalau customer nih pemilik rumah mau bikin rumah atau mau bikin kantor, nyari tukang gimana, bisa lewat Jayapro. Seperti itu Pak. Oke, wah thank you so much nih Pak. Sukses buat Jayabot. Thank you so much Pak. Sama-sama Pak Ruby. Terima kasih Pak. Thank you so much. Nah teman-teman, luar biasa dengan demikian usai pula acara Rahasia Investasi Sukses kali ini. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye bye.